Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini dalam mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah ciri-ciri karakteristik hukum acara tata usaha negara. Sebagaimana kita diketahui bahwa semua bidang hukum yang ada itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri, yang mana membedakannya dengan bidang hukum yang lain. Nah, perbedaan tersebut itu baik secara umum maupun khusus itu akan membawa kita kepada upaya untuk mempermudah di dalam mempergunakan hukum tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik hukum acara tata usaha negara adalah sebagai berikut. Pertama adalah badan atau pejabat tata usaha negara itu senantiasa berkedudukan sebagai tergugat. Nah, di dalam karakteristik ini tidak dimungkinkan adanya sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan kata lain, PT UN itu tidak berwenang mengadili sengketa yang terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, kedua, penggugat senantiasa seseorang atau badan hukum perdata. Nah, dengan ciri ini maka tidak mungkin suatu badan atau pejabat tata usaha negara itu dapat menjadi penggugat. Sebab menurut batasan hukum acara tata usaha negara, penggugat itu adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, selanjutnya adalah hakim dapat menarik pihak ketiga yang dianggap mempunyai kepentingan dalam proses sengketa atau perkara. Nah, di sini dimungkinkannya hakim menarik pihak ketiga di dalam proses sengketa tata usaha negara karena pengadilan atau hakim pengadilan tata usaha negara mengemban tugas aktif untuk mencari kebenaran yang material dan bukan hanya sekedar kebenaran yang formil. Selanjutnya, penggugat dapat mengubah dasar gugatannya sampai dengan replik. Nah, jadi ini merupakan ciri dari hukum acara tata usaha negara, di mana sesuatu gugatan itu dapat disempurnakan ketika pihak penggugat mengajukan replik, yaitu tanggapan atas jawaban tergugat. Nah, hal ini berlainan dengan hukum acara perdata, di mana penggugat hanya diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya apabila tergugat belum menyampaikan jawaban gugatan. Selanjutnya, tergugat dapat mengubah dasar jawabannya sampai dengan duplik. Nah, keluasan untuk menyempurnakan jawaban tergugat pun diberikan kesempatan kepada pihak tergugat sampai pada acara duplik. Nah, hal ini tentunya seimbang dengan keluasan yang diberikan kepada pihak penggugat untuk merubah gugatannya. Nah, selanjutnya adanya acara cepat dengan hakim tunggal. Jadi acara cepat dengan hakim tunggal merupakan ciri hukum acara tata usaha negara, di mana di dalam hukum acara perdata acara seperti ini tidak dikenal. Nah, dimungkinkannya acara cepat dalam hukum acara tata usaha negara, yang mana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari pihak penggugat yang senantiasa berkedudukan lemah dan sering sangat terdesak atau darurat dengan waktu atau kesempatan yang diberikan oleh pihak tergugat dalam hal pelaksanaan akte eksekusi suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara. Selanjutnya seorang itu karena jabatan, martabat atau pekerjaannya untuk merahasiakan sesuatu itu dapat mengundurkan dirinya sebagai saksi. Jadi hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tertentu dari suatu jabatan atau martabat, atau karena pekerjaan yang bersangkutan untuk merahasiakan sesuatu yang sesungguhnya sangat berat bagi yang bersangkutan untuk mengungkapkan di depan persidangan. Nah, sebab apabila seseorang di dalam kualitas seperti dimukakan di atas dipaksakan untuk memberikan keterangan, maka keterangan yang diberikan depan sidang pengadilan masih diragukan tingkat kebenarannya atau tidak objektif. Nah, selanjutnya adalah hakim berperan aktif atau dominus litis. Nah, jadi berperan aktifnya hakim dalam hukum acara tata usaha negara adalah dalam rangka mencari kebenaran yang material atas sengketa tata usaha negara yang diperiksa oleh pengadilan tata usaha negara. Dan dengan peranan seperti ini, hakim dapat saja memanggil seseorang atau suatu pejabat untuk didengar keterangannya di depan sidang PT UN, termasuk juga dengan cara paksa itu melalui polisi. Nah, dan ini berlainan dengan hukum acara perdata di mana hakim berperan pasif, yaitu hanya menunggu apa yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Nah, selanjutnya adalah gugatan pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara atau asas permoeden panretmatigate atau asas premasumtion istue cause asas praduga regmatik non suspensif. Nah, jadi ciri atau prinsip ini bermaksud untuk tidak menghambat jalannya tugas-tugas badan atau pejabat tata usaha negara. Namun dengan demikian pelaksanaan prinsip praduga regmatik jangan sampai merugikan pihak penggugat, terutama berkaitan dengan hak-haknya. Nah, selanjutnya kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material. Nah, jadi kebenaran material adalah kebenaran yang sesungguhnya, bukan sekedar kebenaran yang didapat berdasarkan proses sengketa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di depan pengadilan. Selanjutnya menggunakan ajaran pembuktian bebas, yang mana di dalam hukum acara tata usaha negara masalah pembuktian itu ditentukan oleh hakim. Jadi hakimlah yang akan menentukan kepada siapa beban pembuktian dan harus dipikulkan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya adanya gugatan perlawanan atau perset. Nah, jadi gugatan perlawanan tidak ditemui dalam hukum acara perdata, tapi dalam hukum acara tata usaha negara yang dimaksud dengan gugatan perlawanan adalah sebagai sarana kontrol terhadap keputusan ketua pengadilan tata usaha negara yang sewenang-wenang untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, sehingga dengan adanya prinsip seperti ini, maka baik ketua PT UN maupun pihak penggugat itu harus berhati-hati di dalam menangani sesuatu gugatan yang diajukan ke PT UN. Nah, bila mana pihak penggugat yang tidak cermat, maka kemungkinan gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Dan demikian juga bila mana ketua pengadilan tata usaha negara tidak teliti, akan dilawan dengan mengajukan gugatan perlawanan oleh pihak penggugat. Nah, selanjutnya sifat sengketa adalah on rate mitigate overrate that. Ya, dengan ciri ini maka tidak dimungkinkan gugatan yang bersifat on rate mitigate that diajukan kepada PT UN, sebab perbuatan on rate mitigate that adalah termasuk dalam bidang hukum acara perdata menjadi kewenangan pengadilan negeri. Nah, selanjutnya adalah pihak-pihak yang bersengketa adalah antara badan atau pejabat tata usaha negara lawan warga negara atau badan hukum perdata. Ini dalam hukum acara tata usaha negara di Indonesia sekarang ini
itu belum memungkinkan sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Keputusan pengadilan hanya bersifat sah atau batal. Jadi sifat keputusan PT UN di Indonesia ini hanya menunjukkan batasan dalam arti sempit. Tugas peradilan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan keputusan tersebut itu menurut ketentuannya dapat ditambah beban ganti rugi dan atas rehabilitasi. Ya. Adanya acara singkat khusus terhadap gugatan perlawanan. Acara singkat ini diperlukan dalam rangka menghindari gugatan yang tidak mempunyai arti baik kepentingan hukum maupun masyarakat pada umumnya, serta menghindari tugas-tugas peradilan yang cenderung pemborosan waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelesaikan gugatan yang pro forma atau gugatan main-main. Nah, selain daripada itu, acara singkat adalah sarana bagi mendapatkan penilaian keputusan yang objektif. Nah, selanjutnya adalah keputusan berlaku terhadap siapapun atau erga omnes atau keputusan PT UN itu dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara itu tidak hanya berlaku kepada pihak yang berperkara saja, akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lain atau pihak ketiga. Nah, selanjutnya adanya keputusan dismisal. Jadi keputusan atau penetapan dismisal ini adalah merupakan ciri dari hukum acara tata usaha negara yang tidak ada dalam hukum acara perdata. Nah, ciri ini menunjukkan betapa besar tugas dan tanggung jawab ketua PT UN dalam menghadapi sengketa yang diajukan kepadanya. Jadi khususnya dalam rangka melaksanakan asas-asas hukum, umpamanya perlindungan hukum, perlakuan yang sama, kejelian, duduk persoalan, esensi sengketa dan lain-lain. Nah, sebab kalau tidak demikian maka mungkin saja akan terjadi suatu permainan yang tidak sesuai dengan tujuan dari adanya PT UN itu sendiri. Nah, umpamanya suatu gugatan diajukan hanya sekedar untuk merusak nama seseorang pejabat. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan bersifat kontradiktor yang titik beratnya pada inquisitor, ya. Jadi pemeriksaan bersifat kontradiktor artinya pemeriksaan yang dilakukan antar kedua belah pihak secara berlawanan, di mana masing-masing pihak dapat mengajukan pendiriannya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Nah, selanjutnya itu tidak berlaku prinsip actio popularis, setiap orang berhak menggugat. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi penggugat di depan PT UN. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu saja yang dapat menjadi penggugat di PT UN. Nah, sehubungan dengan kerugian yang dialaminya dengan adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh seorang pejabat atau badan tata usaha negara. Yang terakhir adalah beban pembuktian ditetapkan oleh hakim. Jadi penggugat dalam sengketa tata usaha negara selalu dan senantiasa berada dalam kondisi yang lemah dan tidak menguntungkan. Nah, oleh karena itu dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak seseorang atau sesuatu badan hukum perdata serta dalam upaya mendudukkan kebenaran itu berdasarkan hukum yang berlaku, maka beban pembuktian ini diserahkan kepada kearifan dan kebijakan hakim yang memeriksa sengketa tersebut, sehingga keputusan yang ditetapkan benar-benar merupakan keputusan yang objektif, adil, dan transparan. Oke, saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan